Di tengah perjalanan, Pak Labai bertemu dengan Mak Gaek. Tapi mengapa wajah Mak Gaek tampak maringis? Aduh, rendang di hulu kurang empuk. Gigiku jadi sakit. Pak Labai jadi ragu, teman-teman. Dia tidak ingin giginya sakit seperti Mak Gaek. Pak Labai kembali bimbang. Apakah ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke hulu atau berbalik arah ke hilir? Tapi kalau Pak Labai melanjutkan perjalanannya ke hulu, giginya akan sakit seperti Mak Gaek. Maka dari itu, Pak Labai memutuskan untuk berbalik arah ke hilir. Ayo teman-teman, kita beri semangat untuk Pak Labai dengan bernyanyi. Dayung, dayung, dayung sampanku, ke hilir, sungai mengalir. Tapi di tengah perjalanan, Pak Labai bertemu dengan Nyak Datua. Mengapa wajah Nyak Datua terlihat kesal? Maaf Nyak Datua, kenapa wajahmu terlihat kesal? Hai Lebai, rendang di hilir sudah habis setak berkamu. Hanya tersisa gulai kurma dan cemara. Hah? Sudah habis? Padahal aku ingin makan rendang di sana. Kalau begitu, aku pergi ke hulu saja. Teman-teman, Pak Labai kembali bimbang. Apakah ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke hilir atau kembali ke hulu? Pak Labai cemas, pesta kenduri akan berakhir. Dengan cepat, Pak Labai berbalik arah ke hulu. Tapi rendang di hulu pun juga habis. Hanya tersisa acar dan pisang. Aduh, gimana ini? Rendang di hulu juga habis. Hanya tersisa acar dan pisang. Dengan cepat, Pak Labai pun berbalik arah ke hilir. Tapi semua makanan di hilir pun sudah habis. Semua tamu tanpa kekenyangan, kecuali Pak Labai yang tidak mendapatkan sedikit pun makanan. Maka dari itu, Pak Labai memutuskan untuk kembali saja ke rumah. Teman-teman, Pak Labai pulang dengan tangan hampa. Harapan akan mendapat makanan lezat pun menjadi sia-sia. Akhirnya, Pak Labai hanya makan makanan seadanya di rumahnya. Keesokan harinya, perutnya masih lapar. Semalam, ia hanya makan sedikit karena lauknya yang sudah habis. Untuk lauk makan pagi, ia berencana untuk pergi memancing ke sungai. Angku Lebay membawa bekal sebungkus nasi. Dan tidak lupa juga, ia membawa anjing miliknya untuk menemaninya memancing ikan di sungai. Mulailah Pak Lebay memancing. Sekian lamanya Pak Labai menunggu, akhirnya kailnya pun bergerak. Wah, akhirnya ada ikan yang memakan umpanku. Kebetulan sekali, aku sangat lapar. Ketika hendak mengangkat kail, Pak Labai merasakan kailnya tersangkut batu. Tanpa pikir panjang, Pak Labai pun langsung terjun ke sungai. Benar saja, Pak Labai melihat seekor ikan yang sangat besar tersangkut di kailnya. Alangkah bahagianya Pak Labai mendapatkan seekor ikan yang sangat besar.
bahwa kita tidak boleh bersikap timplanan